Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemen dimanapun Anda berada, hari ini kita mendapatkan satu lagi sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang bernama Bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya pada tahun 1999, kondisi ekonomi saya dan istri dalam keadaan sangat tidak beruntung. Sehingga untuk kebutuhan pun semuanya serba sulit. Jangankan untuk keperluan biaya anak sekolah, untuk makan sehari-hari saya saja, saya harus cari hutangan ke sana ke sini. Sampai keluarga besar pun sudah saya hubungi semua dan saya sudah hutangi semua. Hal ini membuat saya berpikir lebih keras lagi. Usaha saya yang saya jalani 2 kali mengalami kebangkrutan. Gagal, sama sekali gagal. Dan pada akhirnya selalu mentok dan buntu, tidak ada jalan keluar. Pada suatu hari saya bertemu dengan teman lama saya waktu sekolah di SMA dulu. Sebut saja namanya adalah Pak Imam. Baru saya ketahui ternyata dia memiliki usaha, yaitu berjualan sate ayam dengan cara didorong di wilayah Bandung Utara. Singkat cerita, kami pun bercerita ngobrol kesana kesini untuk melepas kangen kami. Dan sampai pada kesimpulan, ternyata dia memiliki kesulitan yang sama dengan saya, yaitu carut marutnya permasalahan ekonomi. Karena ada satu keperluan yang sangat mendesak, akhirnya kami tidak bisa mengobrol lama-lama. Kemudian kami pun mengambil keputusan untuk bertemu kembali di minggu depan. Jadi belum sampai kita bertemu dengan waktu yang disepakati tadi, yaitu minggu depan, ternyata di hari ketiga sewaktu kami berpisah, Imam mengabari saya lewat telepon rumah untuk segera bertemu di hari itu juga. Tentunya sangat mendesak sepertinya. Disebabkan ada hal penting yang harus dibicarakan dengan segera. Lalu saya mengatakan iya dan segera bersiap-siap untuk menemuinya di tempat yang sudah kita sepakati, yaitu di sebuah kios seputaran Kiara Condong, Bandung. Saya pun tentunya minta izin terlebih dahulu dengan istri saya untuk bertemu dengan Pak Imam. Lalu istri saya menjawab, "Iya Pak, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan aja semoga ada solusi jalan keluar hasil pembicaraan dengan Pak Imam." Lalu saya menjawab, "Iya Bu, amin. Bapak juga harap seperti itu." Setelah saya berpakaian dan memakai jaket, kemudian saya meluncur ke sebuah kios di Kiara Condong dengan menggunakan sebuah motor. Waktu itu motor yang saya punya adalah Grand Astrea warna hitam, sisa harta kendaraan yang selama ini menemani saya di saat dulu saya masih bekerja. Singkat cerita, bertemulah saya dengan Pak Imam. Akhirnya kami pun ngobrol sambil minum kopi. Ya seperti obrolan santai lah. Lalu Imam bertanya kepada saya, "Dad, saya punya ide nih. Tapi ini juga kalau kamu setuju sih." Dengan rasa penasaran saya balik nanya ke Pak Imam, "Ide apa tuh Mam?" Lalu Imam membalas, "Kemarin saya ngobrol sama istri. Terus dia bercerita kalau dia kenal sama orang pintar atau sebutlah kuncen. Nah itu ada di daerah Banten, di mana kampung tempat istri saya berasal. Sudah banyak yang kebuktian berhasil menjalaninya. Hidupnya berubah, Dad. Enak, duitnya juga banyak. Kok bisa begitu?" "Ya kalau kata orang sih pesugihan namanya, Dad." "Astagfirullah," jawab saya. "Emang gak ada jalan lain apa? Kan kamu tahu, Dad, kita sudah usaha kesana kesini, banyak pekerjaan sudah kita lakukan. Anger kan, perubahan, miskin waya. Saya mah pingin kaya, Dad.
Udah capek hidup gini-gini terus. Banyak hutang, tiap bulan ditagih rentenir, penghasilan juga nggak ada. Mau kayak gimana lagi, Dad? Mendengar penuturan daripada imam, saya pun terdiam dan berpikir sejenak. Dalam hati saya berkata, ya emang sih ada benarnya juga yang dibilang imam. Apalagi ini anak-anak belum bayar iuran sekolah 3 bulan sudah nunggak. Cukup lama saya berpikir, sementara imam terus berbicara dengan penuh antusias, seolah-olah bagaimana supaya saya yakin dan mau ikut ide pesugihan yang dia sampaikan. Dad, gimana? Kok malah melamun? Tanya imam mengagetkan lamunan saya. Emang saya sih lagi susah, Mam. Tapi harus pakai cara seperti itu supaya kaya. Saya nggak maulah, Mam. Dad, kamu mau hidup susah begini terus? Mikir dong, realistis lah, Dad. Kasih saya waktu lah, Mam, buat berpikir. Saya yakin pasti ada cara yang lebih benar daripada harus pesugihan kayak begitu. Soalnya kalau pakai cara kayak gini, Mam, saya nggak bisa lah, Mam. Saya nggak mau. Akhirnya terlihat imam pun pasrah dengan keputusan saya, dan kami pun berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, saya cerita sama istri, dan istri bertanya kepada saya, gimana Pak? Tadi hasil ketemuannya dengan Pak Imam. Wah, parah Bu. Kirain mau bener-bener ngasih ide peluang usaha. Nggak taunya malah ngajak pesugihan biar cepet kaya. Astagfirullah, kok sampai begitu ya Pak? Jawab istri saya. Iya Bu, Bapak juga gak mau harus pakai cara begitu, dosa. Akhirnya saya dan istri berbicara mengenai hal lain dan sepakat untuk mencoba membuka sebuah usaha baru, yaitu jualan makanan di depan rumah. Sobat malam mencekam sekalian, 2 hari kemudian saya ditelepon oleh Pak Imam, di mana intinya dia ingin bertemu dengan saya untuk ngobrol. Dengan nada suara Pak Imam yang memohon-mohon, berharap untuk bisa ketemu dengan saya. Singkat cerita, akhirnya kami bertemu dan Pak Imam menyampaikan niatnya untuk melakukan ritual pesugihan dengan meminta bantuan saya untuk menemaninya ke Banten, yaitu kampung istrinya dari Pak Imam ini. Saya berpikir sejenak tentunya. Dalam hati sebenarnya saya merasa keberatan, tapi karena desakan Pak Imam, saya tidak punya niat apapun untuk melakukan pesugihan ini. Niat saya cuma mengantar saja. Kami sepakat untuk berangkat sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan. Saya sebenarnya berbohong kepada istri. Saya bilang saya mau cari peluang usaha atau lowongan kerja di Serang, Banten. Di hari keberangkatan, kalau tidak salah, waktu itu adalah hari Kamis. Kami berangkat dengan menggunakan bis dari terminal Cicahem, Bandung. Selama di perjalanan, Pak Imam terlihat begitu gelisah dan tidak banyak bicara. Sedangkan saya pribadi hanya banyak berdoa di dalam hati, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang saya lakukan ini. Sobat MM, saya melihat Pak Imam tertidur di bus. Lalu Pak Imam ini mengigau seperti memanggil seseorang. Dia mengucapkan "Nyai, Nyai" dalam igauannya. Sontak saja hal tersebut membuat saya kaget setengah mati. Dan secara refleks saya membangunkan dia. Mam, bangun Mam, bangun. Imam bangun dan dia bertanya kepada saya, "Iya, kenapa Ded?" Dengan mata merah memandang kepada saya. "Kamu mimpi apa Mam? Sampai ngigau gitu?" "Enggak Ded, saya nggak mimpi apa-apa," jawab Imam dengan lemas. Tapi terlihat nampak seperti menyembunyikan sesuatu. Lalu dia terlihat terdiam dan melamun memandang ke arah luar kaca mobil. Saya melihat seolah-olah dia bermimpi sesuatu yang mungkin ada kaitannya dengan niat dia untuk melakukan ritual pesugihan ini. Kurang lebih pukul 5:30 sore, kami pun sampai di terminal bus di Serang, Banten. Dari situ kami melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang ditunjuk sama istri Imam. Kami berhenti di salah satu lokasi yang kiri kanannya tidak ada penduduk. Hanya terlihat seperti hutan dengan pohon-pohon yang besar-besar. Dari situ kami berjalan masuk hutan berdua yang jaraknya ternyata cukup jauh menuju ke tempat pesugihan itu.
pada saat itu waktu menunjukkan pukul 7 malam. Dan di perjalanan yang cukup gelap, sehingga Pak Imam menyalakan lampu cempor yang dibawa di dalam tasnya untuk menerangi jalan setapak di hutan yang kami lalui. Saat itu saya betul-betul merasa takut dengan suasana yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Selama perjalanan di hutan itu, tanpa henti saya terus berdoa apapun yang saya hafal. Suasana semakin lama semakin terasa menakutkan. Saya terus melangkah mengikuti arah langkah imam yang berjalan di depan saya, menembus kegelapan malam yang semakin dingin. Akhirnya suasana mencekam dapat kami lewati karena kami sudah sampai di lokasi pesugihan. Di lokasi ini banyak pohon-pohon besar sehingga menambah keangkeran suasana malam itu. Lalu kami memutuskan untuk bertemu terlebih dahulu dengan Kuncen yang letak rumahnya tidak jauh dari tempat pesugihan. Iman berkata kepada saya, "Dad, kamu tunggu di sini sebentar ya. Saya mau ngobrol sama Kuncennya." Wah, yang bener aja, Mam. Masa saya ditinggal sendiri di sini? Takut dong, Mam. Sebentar aja, Dad. Gak lebih dari 15 menit lah. Lagian kan kamu gak ikut-ikutan. Dengan sangat terpaksa saya memberanikan diri menunggu di bawah pohon besar sambil menghisap beberapa batang rokok dan duduk di situ. Sobat malam mencekam, akhirnya saya harus melewati lagi suasana yang mencekam sendirian di tempat asing yang banyak pohon-pohon besarnya itu. Suasana begitu dingin dan sangat mencekam. Saya terus berdoa semampu saya agar terhindar dari hal-hal yang goib, hal-hal yang mungkin bisa terjadi mengganggu saya. Suasana saat itu sangat sensitif buat saya. Terbukti dengan terdengarnya suara samar-samar pun, suara di pohon atau di rerumputan, membuat saya ketakutan dan jadi lebih waspada. Tidak berselang lama, terlihat dari kejauhan sosok imam berjalan ke arah saya. Dan sesampainya di lokasi saya, lalu imam berkata kepada saya, "Dad," kata Kuncen tadi, "saya harus ritual di bawah pohon besar yang itu. Pohonnya besar sekali, dan diameternya itu kalau dibandingkan dengan 10 orang berpegangan tangan, mungkin tidak sampai juga." Aki Kuncen tadi bilang, "Kamu nunggu aja di rumahnya selagi saya melakukan ritual di pohon besar itu. Ayo Dad, saya antar kamu ke sana." Sesampainya di rumah Aki Kuncen tersebut, terlihat Aki Kuncen itu sudah menunggu kami dan terlihat sudah menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk melakukan ritual tersebut seperti sesajen dan lain-lain. Lalu Aki Kuncen itu menyambut kami, "Ayo Akang, tunggu aja di sini dan gak perlu takut lah. Di sini aman kok." "Iya Ki, saya tunggu di sini aja. Terima kasih," jawab saya. Tidak lama dari situ mereka berdua pun berpamitan dan meninggalkan saya untuk melakukan ritual selama kurang lebih 4 jam yang disampaikan oleh Aki Kuncen itu kepada saya. Mereka pun akhirnya meninggalkan saya seorang diri di rumah Aki Kuncen untuk menuju ke tempat pesugihan. Saat itu saya lihat jam tangan menunjukkan pukul 10 malam. Saya duduk di kursi kayu karena rasa lelah yang saya rasakan. Akhirnya saya tertidur dalam kondisi duduk. Tiba-tiba ada yang menepuk pundak saya dan memanggil nama saya. Sontak saja saya membuka mata dan terlihat ternyata imam yang membangunkan saya, yang berdiri di samping Aki Kuncen. Lalu saya bangun dan kami pun duduk dan mengobrol bertiga. Tidak terasa 1 jam terlewati sudah dengan obrolan kita. Kemudian kami disuruh istirahat oleh Aki Kuncen itu di kamar yang sudah disediakan untuk menunggu sampai pagi hari tiba. Sobat MM sekalian, di pagi harinya kami berpamitan pada Aki Kuncen untuk meneruskan perjalanan pulang ke Bandung. Kami pun berjalan kembali menuju jalan raya, menembus hutan-hutan di suasana pagi yang cerah. Tapi tetap saya masih merasa ketakutan melihat pohon yang begitu besar di kiri dan kanan sepanjang perjalanan menuju jalan raya. Selama perjalanan jalan kaki menuju jalan raya, ada rasa penasaran saya ingin tahu seperti apa sih proses ritual pesugihan tadi malam.
Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya kepada imam. Mam, ritualnya udah selesai. Gimana sih prosesnya tadi malam? Ya gitu, Dad. Nyiapin kemenyan sama alat-alat sesajen lainnya, sama masang kain putih melingkar di pohon besar yang udah dijampe-jampi sama kuncen. Terus saya disuruh duduk bersila di bawah pohon sambil merem. Suasana malam yang dingin saat itu, sambil saya membaca mantra yang dikasih tahu Aki Kuncen. Ya kurang lebih sekitar 4 jaman lah. Sampai akhirnya saya ditepuk pundak saya sama Aki Kuncen kalau ritualnya itu sudah selesai. Lalu saya bertanya kembali, kamu selama bertapa gitu ada hal aneh enggak yang kamu rasakan yang terjadi? Ya ada, Dad. Tiba-tiba dalam pandangan saya ada sesosok perempuan cantik berkebaya, pakai mahkota, dan namanya itu adalah Nyai Ratu Gelis. Jadi waktu itu kondisi seperti rame seperti di pasar, Dad. Rame banyak orang, terus kedengaran samar-samar ada orang-orang ini memanggil nama Nyai Ratu Gelis gitu. Mam, kamu tahu nggak? Waktu kita berangkat di bis, kamu kan ketiduran. Terus kemudian saya bangunin. Kamu tuh sebenarnya ngigau manggil-manggil nama Nyai. Apa kamu mimpi waktu itu ketemu si Nyai itu? Tanya saya kepada imam. Oh iya bener, Dad. Saya baru ingat. Saya waktu itu tuh memang bermimpi. Mimpi ketemu sosok itu, yaitu sosok Nyai Gelis ini. Tanpa terasa sampailah kami di jalan raya dan kami pun naik angkot menuju terminal bis yang akan membawa kami menuju pulang ke Bandung. Dari kejadian itu, selama 3 bulan dari kejadian ritual pesugihan tersebut, kami sangat jarang sekali berhubungan karena kesibukan kami masing-masing. Saya bantu-bantu istri jualan makanan di depan rumah, sementara imam mungkin sibuk dengan usahanya. Namun, didorong rasa keingintahuan saya tentang kabar imam, muncul niat saya untuk bersilaturahmi ke rumahnya. Saya mencoba menghubunginya lewat telepon dan menyampaikan niat saya untuk main ke rumahnya. Dan pada saat itu imam sendiri yang mengangkat telepon. Lalu kami ngobrol dan janjian untuk bertemu sore harinya di rumahnya. Sore hari saya berangkat dengan motor saya menuju rumahnya di seputaran Bandung Utara. Sesampai di rumah imam, saya melihat banyak perubahan yang terjadi. Terlihat jelas di garasi rumahnya ada mobil yang bisa dibilang ya kategorinya mewah lah menurut saya. Serta saya lihat kondisi rumah yang sudah berubah jauh lebih bagus dari 3 bulan yang lalu. Yang lebih mengagetkan saya lagi adalah ketika saya masuk ke dalam rumahnya, saya melihat begitu banyak barang-barang yang menurut saya tidak murah juga harganya. TV-nya baru, sofanya baru, meja makannya bagus, mobilnya, motornya semuanya serba baru. Keheranan saya tidak sampai di situ ternyata. Di saat kami sedang ngobrol, saat itu istri imam keluar dari kamar dan mendatangi kami di ruang tamu. Saya kaget, terlihat sangat jelas perubahan istrinya yang memakai gelang-gelang emas di tangannya dan memakai setelan baju yang saya pikir itu memang dari merek atau brand yang paling bergengsi. Sambil menyembunyikan rasa keheranan saya melihat perubahan yang terjadi, kami pun mulai terlibat obrolan. Mam, kelihatannya ekonomi kamu banyak mengalami perubahan sekarang ya. Iya nih, Dad. Jualan sate pun lancar dan semakin meningkat penjualannya. Obrolan kami pun berlangsung seru dan cukup lama. Walaupun ada sedikit perbedaan pendapat di mana masing-masing sama-sama mempertahankan pendapatnya. Bagi saya tidak ada masalah. Yang jelas saya sudah berusaha mengingatkan dia untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Waktu terus berjalan, tanpa terasa sudah 4 bulan berlalu di mana terakhir saya bertemu dengan imam. Sampai saya dikagetkan dengan sebuah berita kecelakaan di mana imam ditabrak mobil saat sedang berjualan. Menurut kabar, kondisi yang dialami imam
sangat aneh dan sangat mengenaskan. Kondisi tangannya patah-patah dan lehernya terpelintir layaknya seperti kepala ayam yang mati. Lalu dalam pikiran saya, apakah ini akibat dari pesugihan di mana dia sendiri yang menumbalkan dirinya? Yang menjadi catatan di sini adalah cara meninggalnya imam ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Ya mungkin ini adalah rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa cara meninggalnya itu seolah-olah tangannya terpotong-potong seperti potongan tulang-tulang ayam yang kalau lagi dipotong. Dan yang paling mengherankan lagi, kenapa kepalanya terpelintir ke belakang. Itu dan sosoknya nampaknya itu kelihatannya seperti kepala ayam yang sudah mati. Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan cara imam mati? Kita nggak pernah tahu. Tetapi kalau kita hubungkan, sepertinya imam betul-betul menumbalkan dirinya sendiri untuk kaya sesaat di dunia ini dengan cara matinya seperti apa yang dia perlakukan kepada ayam. Sobat Cemin, demikianlah. Semoga dapat menghibur kalian dan bisa membuat bulu kuduk merinding. Sobat Cemin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding.